Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat sehat, serta nikmat iman kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah itu kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam mata kuliah hadis tarbawi dalam tema apakah hadis itu pengertiannya seperti apa, lalu apa saja yang menjadi struktur dalam sebuah hadis, lalu apa fungsi atau kedudukan hadis di dalam Islam. Baik, selawat dan salam kita berdoa kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di pertemuan kita yang kedua ini, di pertemuan yang pertama di penampilan makalah, pembahasan yang kita bahas adalah sesuai dengan silabus, memahami konsep dasar setidak seputar hadis dan menjelaskan fungsi hadis. Yang pertama kita berbicara tentang pengertian hadis dan sinonimnya hadis itu dengan sunnah, khabar dan athar. Apakah hadis itu bersinonim, sama maknanya, atau justru berbeda dengan sunnah, khabar dan athar? InsyaAllah nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, apa yang menjadi struktur hadis? Apa yang mesti menjadi bangunan dalam sebuah hadis itu apa? Apa saja pondasi-pondasi hadis? Kapan bisa dikatakan hadis? Ketika apa saja yang harus dimuat dalam hadis tersebut. Artinya struktur sebuah hadis itu apa saja. Yang ketiga nanti menjelaskan fungsi hadis sebagai apa. Tentunya sebagai bayan, penjelas bagi Al-Quran. Dan nanti bayan itu ada bayan ta'kid, bayan tafsir, bayan nasakh, dan bayan tashri'. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama, apakah hadis itu bersinonim dengan sunnah, athar, atau khabar? Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita berbicara dulu tentang apa yang dikatakan hadis. Hadis itu secara etimologi, secara bahasa itu banyak maknanya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Al-Baqa di dalam kitabnya sebagaimana yang dia kutip dari Al-Qasimi misalkan, kata hadis itu dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim dari tahdits dan bentuk tunggal dari kata ahadits. Di hadis itu adalah bentuk tunggal, jamaknya atau ahadits. Ajad Al-Khatib dan Muhammad Zuhri juga mengartikan secara etimologi hadis itu maknanya jadid, baru, qarib, dekat, khabar, berita. Itu secara bahasa saja. Karena dinamakan dengan jadid, karena dia bukan disampaikan langsung oleh Allah, tetapi Nabi yang menyampaikan, walaupun maknanya juga dari Allah. Itu secara bahasa kalau kita lihat banyak sekali pengertian hadis ini secara bahasa, sangat banyak sekali. Baik. Lalu kita lanjut langsung saja kepada topik dan tema yang kita bahas hari ini. Apakah hadis itu bersinonim dengan sunnah? Apakah hadis itu sama dengan sunnah? Sebelum kita lebih lanjut membahas sunnah, kita selesaikan dulu
yang disebut dengan hadis tadi. Ya, secara bahasa maknanya dekat, baru, ya kan? Lalu ada juga yang mengartikan qarib. Ya, baik. Namun secara etimologi, ya, sebelum kita berbicara tentang etimologi, pada mulanya ya, kata ini, misal hadis dan segala macamnya itu sama artinya dengan khabar dan kisah. Ya. Nah, ini pengembangan kalimat hadis. Jadi pada awalnya ya, mana hadis itu sama dengan kabar, kisah itu sama saja. Kemudian kata hadis itu diartikan dengan pesan keagamaan secara umum. Nah, ini perkembangan pemakaian kalimat hadis. Ya. Yang ketiga, setelah itu hadis, baru istilah hadis ini secara khusus dimaknai dengan hadis Nabi atau hadis Nabawi. Sebagaimana Bukhari dari Abu Hurairah saat dia bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis." Nah, ini ya, dari sini sumbernya. Jadi mereka mengatakan hadis itu ya lebih spesifik kepada hadis Nabawi. Nah, oleh karena itu, apa definisi hadis yang lengkap? Seperti yang diucapkan oleh Ajad Al-Khatib, segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa qaul, perkataan, ucapan atau sabda, atau fi'il, perbuatan atau kelakuan, ataupun takrirnya, itu ketetapan, persetujuan, diamnya, baik sifatnya, baik sifat jasmani ataupun akhlak, moral atau sirah perjalanan beliau, baik itu sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Nah, ini atau dalam bahasa Arabnya ma udhifa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa amalin wa takririn wa sifatin, ya. Nah, itu. Jadi gampangnya hadis itu adalah sesuatu yang diucapkan Nabi. Apa saja yang pernah diucapkan Nabi itu hadis. Atau apa saja yang pernah dilakukan oleh Nabi, hadis. Atau apa saja yang tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah diucapkan Nabi, tapi Nabi menyetujuinya, ya. Atau Nabi juga ikut dalam menetapkannya, atau Nabi diam saja, itu adalah hadis. Nah, itu dulu. Baik. Nah, itu yang berhubungan dengan hadis. Yang kedua, apakah hadis itu bersinonim dengan sunnah? Nah, ini pembahasan kita. Ya, secara etimologi menurut Ibrahim At-Tahun, ya, sunnah itu diartikan dengan at-tariqat atau wa as-sirat hasanatan kana aw sayyi'atan. Jadi makna sunnah itu secara etimologi dan bahasa dapat diartikan adalah jalan, ya. At-tariqat wa as-sirat hasanatan kana, jalan yang biasa ditempuh. Apakah jalan itu jalan baik atau jalan buruk? Nah, itu makna sunnah secara bahasa, ya. Itu yang pertama. Lalu Muhammad Zuhri juga menyebutkan bahwa makna lain dari sunnah itu adalah sikap hidup, sikap atau kebiasaan. Nah, jadi yang biasa dilakukan oleh Nabi adalah sunnah, itu secara bahasa. Jadi para ulama juga menyampaikan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul seolah menjadi kebiasaan dan menjadi teladan kehidupan beliau, itu sunnah. Maka nanti ada orang yang membedakan. Kalau ingin dibedakan antara hadis dengan sunnah itu apa? Nah, hadis itu sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, dan sunnah itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nah, yang suka dilakukan oleh Nabi, tahajud misalkan, duha, itu masuk dari sunnah Nabi. Oke, baik. Lalu kita lanjut. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan kalimat sunnah itu dalam bahasa Arab atau dalam kalangan bangsa Arab, yang pertama, masyarakat Arab dahulu sampai abad ke-1 100 Hijriah yang mengartikan sunnah itu sebagai jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam hidupnya, baik individu ataupun kelompok atau kolektif. Di apapun jalan yang biasanya ditempuh, itu sunnah. Itu di abad-abad atau awal 1 Hijriah. Baru ke abad yang kedua Hijriah dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, populer istilah sunnah dalam term sunnah hadis atau sunnah Nabi. Nah, jadi di waktu Imam Syafi'i pada 2 Hijriah atau ya abad yang kedua,
baru sunnah ini lebih identik dipakaikan kepada sunnah Nabi. Nah, selanjutnya ya, masa yang ketiga, pada abad yang keempat Hijriah, ulama kalam atau mutakallimin mendefinisikan sunnah ini dalam makna yang lain, yaitu i'tikad yang didasarkan kepada keterangan Allah dan Rasulnya, bukan hanya kepada akal saja. Nah, lalu apa definisi sunnah secara terminologi? Ya, secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Ya, nah, di antaranya ulama hadis, yang mereka mendefinisikan Rasulullah itulah sosok atau pribadi tauladan bagi umatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam konteks ini mereka menyamakan rumusan sunnah dengan hadis. Nah, jadi dalam konteks ini para ahli hadis menyamakan makna sunnah dengan hadis. Nah, sementara ulama usul kita lihat memandang ya, Rasulullah sebagai pembuat undang-undang, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala, sejalan dengan objek bahasan mereka yaitu dalil. Namun ulama fikih membahas tentang hukum-hukum syarak yang memberikan pengertian hukum kepada setiap individu. Artinya berbagai macam pendapat yang menjelaskan tentang makna sunnah. Jadi dapat kita simpulkan ya, penjelasan maksud istilah ya, apakah hadis dengan sunnah itu sama? Nah, bisa kita lihat. Satu, Sulaiman An-Nadawi ya, dia membedakan antara hadis dengan sunnah. Jadi sebenarnya hadis dengan sunnah itu sama. Tapi kalau kita ingin membedakan, ini pendapat para ulama, kalau kita ingin membedakan hadis dengan sunnah. Satu, Sulaiman An-Nadawi mengatakan, segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali beliau lakukan selama hidupnya, ya, dan hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Jadi apa saja yang kita terima dari Nabi, walaupun perawinya satu orang, ya, ataupun hanya satu kali dikerjakan oleh Nabi, atau hadis. Tapi kalau sunnah, ya, nama bagi sesuatu yang kita terima secara mutawatir. Jadi bedanya di sini adalah hadis itu bisa diriwayatkan dari satu orang, tapi kalau sunnah itu mesti dari kelompok yang banyak. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, seperti yang disampaikan oleh para ulama, hadis itu berhubungan dengan teori atau nazar, pemikiran. Nah, sementara sunnah itu lebih berhubungan dengan praktis atau amalan. Nah, apa yang sering dilakukan itu sunnah. Ibnu Al-Human juga mengatakan riwayat berupa sabda Nabi, itu hadis. Tapi kalau sunnah katanya riwayat berupa sabda dan perbuatan serta amalan Nabi. Ini sunnah ini lebih umum. Ya. Kalau ini hanya riwayat saja, kalau ini disamakan, ditambah dengan amalan. Atau ada juga yang mengatakan hadis itu sabda Nabi yang diriwayatkan secara ahad. Ahad itu kan tidak sampai golongan mutawatir, terbatas yang mengetahuinya dan tidak menjadi amalan umum. Nah, sementara sunnah itu perilaku Nabi yang diamalkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabat. Nah, itu perbedaannya. Ya. Yang kedua, apakah sunnah itu sinonim, sama atau antonim, berbeda dengan khabar? Nah, baik, kita pelajari dulu. Khabar itu secara bahasa artinya an-naba, berita. Ya. Nah, jadi khabar itu secara bahasa artinya adalah berita. Ya. Para ulama menjelaskan seperti As-Subhi As-Salih, ya, menyamakan khabar dengan hadis. Nah, disamakan antara khabar dengan hadis, yaitu apa yang datang dari Nabi, baik disandarkan kepada Nabi marfu, atau hanya sampai kepada sahabat mauquf, atau hanya sampai kepada tabi'in, itu sama. Jadi bagi dia hadis dengan khabar itu sama. Ya, alasnya ada. Baik, kita bacakan aja poin-poinnya. Sebagian ulama seperti kata Ajad Al-Khatib membedakan khabar dengan hadis. Di satu segi khabar itu sama dengan hadis, sinonim, dan satu segi khabar itu antonim, ya, berbeda dengan hadis. Hadis katanya adalah apa yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah apa yang berasal dari selain Nabi. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kalau kita ingin membedakan, kalau hadis itu ya apa yang berasal dari Nabi, kalau khabar ya apa yang berasal dari selain Nabi, apakah itu dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in. Nah, itu ya, baik. Lalu athar, ya, secara etimologi apa yang dikatakan athar? Athar itu sama dengan bekas atau sisa atau nukilan. Nah, itu athar namanya. Karena itu doa yang dinukilkan dari Nabi namakan doa maksur. Nah, kan ada doa maksur, artinya doa yang kita terima dari Nabi. Nah, ada secara terminologi ada dua pengertian athar. Yang pertama, ada yang mengatakan athar itu sinonim sama dengan hadis, sehingga ahli hadis juga disebut athari, orang yang menukilkan. Oke.
Yang kedua, asar berbeda dengan hadis, artinya antonim. Di mata ulama fikih, asar adalah perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan sebagainya. Ya, ulama Khurasan maknai asar sebagai perkataan sahabat. Al-Zarqasi maknai term asar ini untuk hadis mauquf. Jadi ada sebagian yang menyamakan, ada sebagian yang membedakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasan kita tadi adalah apa saja struktur-struktur dalam sebuah hadis. Ya, struktur dalam sebuah hadis itu hanya 3. Yang pertama adalah matan, sanad, dan rawi. Ya, matan, sanad, dan rawi. Nah, apa yang dikatakan matan? Matan itu redaksi atau isi hadis. Misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha darinya, qala Nabi bersabda. Apa sabda Nabi misalkan? At-tuhuru syatrul imani. Suci itu bahagian dari itu matan itu. Di matan itu adalah isi hadis. Nah, itu gampangnya. Ya. Di matan itu redaksi atau isi hadis. Kita contohkan. Ya. Misalkan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Ya, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala la yuhibbu atau qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu matan itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sanad. Jadi sanad yang pertama ya, baru matan yang kedua, tapi enggak apa-apa. Sanad itu rantai atau transmisi periwayatan. Ya, mata rantai dalam periwayatan hadis. Misalkan Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini dari gurunya sampai nanti kepada sahabat, sampai nanti kepada Nabi, itu namanya sanad. Contoh, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya. Jadi Musaddad berguru kepada Yahya, diterima dari Syu'bah, dia bertemu dengan Syu'bah menerima dari Qatadah menerima dari Anas mendengar dari Nabi. Itu namanya sanad, mata rantai dalam sebuah hadis. Itu dikatakan sanad. Nah, oke. Itu gampangnya. Yang ketiga adalah mukharrij atau rawi. Nah, siapa orang yang mengeluarkan hadis atau mencatat hadis ini dimasukkan ke dalam bukunya. Akhrajahu atau rawahu Imam Al-Bukhari. Maka Imam Bukhari adalah rawi. Jadi itu yang mesti ada dalam sebuah hadis. Kalau salah satu dari antara yang 3 ini tidak ada dalam hadis, ya batillah hadisnya. Tidak bisa dikatakan hadis. Karena hadis itu paling kurang ada 3 ini, ya, ada 3 ini. Oke, itu mudah dan gampangnya. Baik. Lalu tadi kita juga membahas tentang kedudukan hadis dalam Islam. Apa gunanya hadis? Ya, jadi secara umum hadis itu adalah bayan, penjelas. Maksudnya adalah hadis itu menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran kadang-kadang menyampaikan kepada kita tidak secara rinci. Misalkan aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, dirikan sholat. Bagaimana cara kita mendirikan sholat? Bagaimana rakaatnya? Apa sih yang menjadi rukun dan syaratnya? Tidak ada. Apa sih yang membatalkan? Tidak ada. Misalkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, bagaimana kita zakat? Apa yang mesti kita zakatkan? Bagaimana kadarnya? Apa saja jenis yang dizakatkan? Tidak ada dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu datanglah hadis untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Itu namanya bayan. Jadi fungsi hadis secara umum adalah bayan, menjelaskan makna yang ada dalam Al-Quran. Baik. Yang pertama, ya mungkin kita perjelas dulu. Jenis bayan. Yang pertama, hadis terhadap Al-Quran itu adalah bayan takrir atau bayan takkid. Artinya hadis itu menguatkan atau mengokohkan atau menetapkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya hukumnya sudah ada, tapi datang hadis untuk menguatkan. Itu namanya bayan takkid. Ya. Apa contoh?
Contoh surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang sudah melihat bulan datangnya Ramadan, maka berpuasalah. Itu ayat jelas. Lalu datang hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah ridha darinya. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Iza ra'aitumuhu fasumuhu. Ini, apa kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Wa iza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ya, apabila kalian sudah melihat bulan juga, maka berbukalah. Nah, jadi hadis ini, ya fungsinya sih hanya menguatkan, karena hukumnya sudah ada dalam Al-Quran. Itu namanya bayan takkid. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bayan tafsir. Apa yang dikatakan bayan tafsir? Hadis itu menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini, penjelasan yang diberikan oleh Nabi itu terdiri dari beberapa bentuk. Jadi, hukum yang ada dalam Al-Quran belum jelas dan belum terperinci. Lalu datanglah hadis untuk menjelaskan. Nah, di antaranya ada namanya tawdihul muskil. Ya, dalam bayan tafsir itu ada namanya tawdihul muskil. Maksudnya menjelaskan ungkapan yang masih samar-samar. Nah, jadi Al-Quran menyampaikan tapi samar, nggak jelas apa maksudnya. Apa contoh? Ini hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika turun ayat lamma hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Hingga jelas bagimu mana benang yang putih, mana benang yang hitam. Ya. Nah, jadi kata Adi tadi, amadtu, aku ambil, aku pegang dua buah benang. Satu benang yang putih, satu benang yang hitam. Faja'altuhuma tahta wasadati, faja'altu anzur fil laili. Nah, kemudian dia pandangi, ini benang hitam, ini benang putih, dia pandangi sepanjang malam. Ya. Fala yastabinu li. Tapi aku nggak tahu apa maksudnya. Kata ayat itu, ambil benang putih, ambil benang hitam. Jadi dalam ayat itu kamu tidak boleh makan, kamu tidak boleh minum, kamu tidak boleh melakukan hubungan suami istri dalam bulan Ramadan. Sampai jelas benang putih, sampai jelas benang hitam. Apa maknanya? Para sahabat pun bingung. Dia ambilnya benang, ini benang putih, ini benang hitam. Dipandang terus. Pagi-paginya dia mengadu kepada Rasulullah. Faqadautu ala Rasulillah, fazakartu lahu zalik. Aku sebutkan apa yang kukerjakan. Apa kata Nabi? Faqala innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahari. Nah, ini yang dimaksud dengan benang hitam itu adalah sawadul lail, hitamnya malam. Yang dimaksud dengan benang putih itu bayadun nahar. Ini hadis, apa maksudnya? Di hadis ini menjelaskan, kamu itu boleh makan kalau maghrib sudah datang, waktu berbuka sudah datang. Sampai kapan kamu boleh makan? Sampai jelas siang hari, artinya sebelum fajar. Nah, ini namanya tawdihul muskil, menjelaskan ungkapan yang rumit. Silakanlah kamu makan, silakanlah kamu minum, silakan kamu melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, ya kalau sudah datang maghrib sampai datang sebelum imsak. Nah, itu maknanya. Yang kedua, bagian daripada bayan tafsir, menjelaskan yang tidak jelas itu tafsirul al-mujmal. Itu memberikan perincian dan uraian yang lebih ya terhadap ayat-ayat yang masih bersifat garis besar atau global. Jadi, betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, bagaimana salat? Bagaimana zakat? Lalu datanglah hadis. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, sahabat menyampaikan ada yang datang kepada Nabi, Nabi menyuruh mereka tinggal selama 20 hari dan 20 malam, ya. Dan diceritakan Rasulullah itu orang yang baik, yang lembut. Diajarkan kami sholat, ya kan? Ditunjuki kami bagaimana melakukan sholat. Nah, ini hadis ini. Ya. Nah, maka apa kata Nabi? Silakanlah kalian pulang ke kampung kalian. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah seperti yang aku ajarkan. Nah, itu. Ada takhsisul am, ya, mengkhususkan yang umum. Al-Quran masih bersifat umum. Nah, tapi datang hadis untuk mengkhususkan. Apa contoh? Hurrimat alaikumul maitah. Haram bagimu bangkai. Jadi semua bangkai haram. Apa yang dikatakan bangkai? Sesuatu yang mati, tidak disembelih dengan menyebut nama Allah bangkai. Namun ada hadis yang mengkhususkan yang umum. Apa kata Nabi? Uhillat lakum maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kamu dua bangkai.
menyebutkan dan melarang. Nah, itu namanya takhsisul am. Banyak lagi ya, silakan Anda fahami. Ada namanya taqyid al-mutlaq. Itu memberikan batasan atau kaitan tertentu terhadap ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan as-sariqu was-sariqatu, ya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Mana yang dimaksud dengan tangan yang dipotong itu mana? Enggak jelas. Lalu datang hadis mengatakan qata'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sariqan bin mafsal. Nabi memotong pencuri, ya, tangannya hanya dimulai dari pergelangan tangan. Nah, itu namanya taqyid al-mutlaq. Itu bagian daripada bayan tafsir. Selanjutnya yang ketiga namanya bayan nasakh. Apa dikatakan bayan nasakh? Membatalkan, menghapus, mencabut atau mengangkat atau tidak berlakukan hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Jadi hukum itu dihilangkan. Ya, hukum yang ada dalam Al-Quran itu dihilangkan oleh hadis. Ada. Ya, apa contoh? Ya, contoh dalam masalah waris. Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan di atas kamu, kata Allah, ketika meninggal salah seorang kamu, ya, ketika dia meninggalkan warisan, dia boleh berwasiat kepada orang tuanya dan karib kerabatnya bil ma'ruf. Nah, itu. Nah, apa kata hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud? Ya. Fala wasiyata li waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Jadi kita tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah, kau untuk situ, untuk anak kau, tidak boleh. Kenapa? Karena ahli waris mendapatkan harta warisan. Jadi kalau ingin berwaris juga ke orang lain atau berwasiat juga ke orang lain. Ya, ini. Baik. Lalu namanya bayan tasyri'. Apa yang dikatakan bayan tasyri'? Menetapkan ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ya, ada hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, lalu datang hadis menjelaskan ini namanya bayan tasyri'. Ya. Nah, ada hukum-hukum yang belum tertera dalam Al-Quran, lalu datang hadis, nah, ini namanya bayan tasyri'. Banyak contohnya ya, silakan nanti Anda lihat. Baik, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.